Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai osmosis ya. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai perpindahan air pada tabung yang di dalamnya ada membran atau selaput semipermeabel. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kondisi sel, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan bila dimasukkan ke dalam larutan isotonik, hipertonik, atau hipotonik dengan menggunakan konsep osmosis. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dulu yang sel hewannya. Oke, tapi sebelumnya Ibu akan zooming dulu ya. Nah, oke, kelihatan ya gambarnya ya. Baik, perhatikan. Ini ada contoh, ada sel hewan. Di sini contohnya adalah sel darah merah. Nah, dimasukkan ke dalam larutan. Ini larutannya. Larutannya di sini bersifat isotonik. Isotonik itu apa? Isotonik itu apa? Zat pelarutnya sama dengan zat terlarut. Jadi kadarnya sama. Nah, apa yang akan terjadi? Jangan lupa konsep osmosisnya ya. Yang berpindah itu adalah air atau pelarutnya. Nah, berhubung di sel darah merah ini sama kadarnya dengan di luar sel, karena kan isotonik ya. Isotonik itu kan sama. Berarti apa yang akan terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Yang artinya apa? Yang artinya kondisi sel itu akan tetap sama, normal. Bentuknya bikonkav. Jadi tetap kayak gini bentuk selnya. Itu kalau dimasukkan ke dalam larutan yang isotonik. Nah, bagaimana bila sel hewannya dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik? Hipertonik itu apa? Hiper itu kan tinggi ya. Berarti zat terlarutnya itu lebih tinggi dibandingkan zat pelarut. Yang artinya airnya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Airnya itu lebih sedikit dibandingkan zat terlarutnya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ke gambar awal ya. Oke, kita lihat ke gambar awal nih. Misalnya ini larutan hipertoniknya ya. Misalnya itu larutan hipertoniknya. Oke, nah kalau misalnya sel darah merah ini dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, anggap ini hipertonik dulu ya. Anggap ini hipertonik. Apa yang akan terjadi? Hipertonik itu kan apa? Zat terlarutnya itu tinggi dibandingkan zat pelarutnya. Berarti karena zat pelarutnya sedikit, berarti encer atau pekat. Jelas? Pekat, iya nggak? Pekat. Nah, kalau di luar sel di sini lebih pekat di dalam dibandingkan di dalam sel, apa yang akan terjadi? Jelas, air yang ada di dalam sel di sini itu akan keluar. Keluar airnya. Iya kan? Karena cairan di luar selnya itu lebih sedikit atau lebih pekat. Karena tadi airnya keluar, air di dalam sel itu keluar, apa yang akan terjadi? Keluar kan, airnya ke sini kan tadi. Nah, yang terjadi adalah ini dia. Selnya itu akan mengkerut. Nah, mengkerut ya, karena air di dalam selnya keluar. Jadi, selnya itu akan kekurangan air, mengkerut, dan kondisi ini dinamakan dengan krenasi. Ngerti ya? Itu bila sel hewannya dimasukkan ke dalam larutan hipertonik yang kondisi zat terlarutnya itu sangat tinggi dan zat pelarutnya itu sangat rendah. Ngerti ya? Oke, nah sekarang bagaimana bila sel hewannya dimasukkan ke larutan yang hipotonik?
Hipotonik itu apa? Hipo kan rendah ya. Zat terlarutnya itu sangat rendah. Berarti apa? Zat terlarutnya rendah, airnya otomatis banyak. Berarti encer atau pekat. Jelas di sini apa? Encer. Encer ya ini ya. Nah, oke. Karena di sini encer. Awalnya kan tadi bentuknya, maaf. Bentuknya kayak gini kan sel darah merah, ya kan? Karena tadi di luar itu di sini encer. Anggap ini dimasukkan ke larutan hipotonik ya. Ini berarti kan encer. Yang terjadi adalah, nah, yang terjadi seperti apa? Yang terjadi airnya itu masuk karena tadi di luar itu bersifat encer atau hipotonik. Airnya masuk. Karena air terus masuk, apa yang akan terjadi? Sel hewannya itu akan menggelembung menjadi lebih besar volumenya. Lama-kelamaan karena menggelembung, tidak kuat menahan dan akhirnya hancur. Airnya itu akan keluar. Selnya itu hancur. Kondisi ini dinamakan dengan hemolisis. Lisis itu artinya pecah ya. Ngerti ya? Oke. Itu adalah kondisi sel hewan bila dimasukkan ke dalam 3 jenis larutan. Nah, bagaimana dengan sel tumbuhan? Apakah sama dengan sel hewan? Nah, sekarang kita lihat ya, Oke, perhatikan. Nih, ada sel tumbuhan berbeda ya gambar selnya ya. Coba bedanya apa? Yang paling mencolok adalah ini ya. Nah, terdapat apa ini? Dinding sel yang menyebabkan sel tumbuhan ini lebih kaku dan lebih kuat ya. Kalau misalnya sel tumbuhan ini dimasukkan ke larutan yang isotonik ya. Apa yang akan terjadi? Isotonik kan sama tadi ya, pelarut terlarutnya. Ya tidak terjadi apapun. Di sini kan isotonik. Kemudian berarti sama kadarnya dengan larutan di dalam sel. Jadi ya tidak terjadi apapun. Kondisi sel tumbuhannya tetap sama. Bagaimana bila sel tumbuhan ini dimasukkan ke dalam larutan hipertonik? Hipertonik itu kan tadi zat terlarutnya tinggi, berarti di sini zat terlarutnya tinggi ya, tapi zat pelarutnya rendah. Ingat konsep osmosis yang berpindah itu adalah airnya. Zat terlarutnya tinggi, pelarutnya rendah. Berarti di sini encer atau pekat. Jelas? Pekat. Ya kan? Kalau pekat otomatis cairan di dalam sel ini kan lebih banyak. Di dalam sel ini lebih banyak. Iya enggak? Karena lebih banyak, apa yang akan terjadi? Cairan di dalam sel itu akan keluar sel. Dia keluar. Lalu karena keluar, apa yang akan terjadi? Lihat, selnya mengkerut. Ini kerutannya. Ya, selnya mengkerut, mengecil. Tetapi karena dia memiliki dinding sel, ini dinding selnya. Nah, tidak mengalami pengerutan kayak pada sel hewan, selnya saja yang mengkerut, membrannya saja yang mengkerut. Tapi dinding selnya tetap. Ngerti ya? Coba lihat, ini kerutannya. Perhatikan, tunggu sebentar. Nah, hanya bagian dalamnya saja yang mengkerut. Dinding selnya tetap. Ngerti ya? Kondisi ini namanya apa? Namanya adalah plasmolisis. Jadi bisa pecah ternyata, tetapi yang pecahnya itu hanya membran plasmanya saja. Dinding selnya tetap. Makanya namanya adalah plasmolisis. Yang lisis atau yang pecah itu hanya plasmonya saja atau membran plasmanya saja. Ya, jadi pecah di sini karena dia mengkerut. Tadi kan airnya keluar. Gitu, ngerti ya? Oke, nah sekarang bagaimana bila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik? Hipotonik kan airnya banyak.
zat terlarutnya sedikit kan. Hipo itu sedikit zat terlarutnya. Apa yang terjadi di sini berarti kan larutannya hipotonik ya nggak sih? Nah, ini hipotonik. Berarti encer atau pekat ini? Jelas encer banget. Maaf. Jelas encer banget. Kita tulis di sini. Maaf. Ulangi. Ini encer. Nah, ini tuh encer. Aduh susah, nggak apa-apa lah ya. Ini encer. Karena di luar ini encer, banyak airnya dibandingkan di dalam sel. Apa yang terjadi? Airnya itu masuk ke dalam sel. Gitu ya. Karena masuk. Nah, apa yang terjadi? Lihat, vakuolanya membesar. Selnya membesar dan menggelembung. Ya kan? Nah, kondisi ini namanya adalah turgid. Tapi apakah bisa pecah? Tidak. Kenapa tidak pecah? Karena sel tumbuhan ini dilindungi oleh dinding sel. Jadi hanya sebatas selnya membesar. Saking kuatnya dinding sel. Gitu. Sejauh ini paham? Paham ya? Oke. Nah, itu adalah kondisi sel hewan dan sel tumbuhan bila dimasukkan ke dalam larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Gitu. Oke, osmosis beres ya anak-anak. Sekarang kita akan lanjut ke difusi. Ini masih contoh dari transport pasif ya, yang artinya tidak memerlukan energi karena perpindahannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, baik. Nah, bedanya apa? Kita perbesar dikit. Bedanya apa antara osmosis dengan difusi? Perhatikan, kalau osmosis yang berpindahnya adalah air atau zat pelarutnya, kalau difusi itu perpindahannya itu adalah molekul atau zat terlarutnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ngerti ya? Jadi kalau osmosis airnya, kalau difusi adalah molekul atau zat terlarutnya. Paham ya? Nah, berarti kalau gitu jelas dari hipertonik, dari hipertonik ke hipotonik. Dari hipertonik itu kan zat terlarutnya tinggi ya. Kemudian ke hipotonik yang zat terlarutnya rendah. Ngerti ya? Oke, sekarang Ibu akan memperlihatkan gambar ini. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, gambar yang ini ya. Nah, yang ini, gambar yang ini. Oke? Nah, gambar apa coba itu? Itu adalah gambar dari membran plasma ya, phospholipid bilayer. Oke. Difusi itu kan perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Perhatikan, nih, ada 3 macam. Jadi, lihat. Ini bagian A misalnya, kemudian ini bagian B. Oke. Lihat. Konsentrasinya perhatikan. Mana? Yang ini dulu, kita lihat yang ini. Nah, kita lihat yang ini. Perhatikan mana yang lebih banyak konsentrasi zat terlarutnya. Zat terlarut itu yang warna birunya ya. Yang warna ininya ya. Coba yang gambar ini dulu. Mana yang konsentrasinya lebih tinggi? Yang A atau yang B? Jelas yang A ya, berarti pindahnya ke sini. Oke, maaf. Pindahnya ke sini. Nah, ya karena perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi pindahnya langsung lewat phospholipid bilayernya ke sini. Ini biasanya yang pindah itu adalah molekul-molekul kecil yang bisa melalui phospholipid bilayer. Ngerti ya? Karena perpindahannya dari konsentrasi tinggi ke rendah, makanya dia nggak butuh energi. Makanya dia masuknya ke transport pasif gitu. Ngerti ya? Oke, sekarang yang ini
gambar yang ini, nah perhatikan yang ini. Nah, ini zat terlarutnya yang warna biru ya, sama. Ini namanya difusi berfasilitas. Kenapa dikatakan berfasilitas? Karena ada fasilitasnya. Fasilitasnya apa? Ini saluran protein integral. Jadi tetap sama, masuknya itu lewat protein dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi difasilitasi oleh protein. Gitu ya, ngerti ya? Oke. Nanti yang ini akan Ibu jelaskan di gambar berikutnya. Ini biasanya yang masuk ke sini tuh adalah zat-zat yang masuk ke sini ya. Nah, yang masuk ke sini adalah zat-zat yang nggak bisa masuk lewat phospholipid bilayer, jadi nyangkut di sini. Berarti kan otomatis komponennya lebih besar ya. Kalau yang kecil-kecil bisa masuk nih lewat sini. Kalau misalnya yang agak gedean dikit itu nggak bisa, makanya nyangkut, akhirnya dibantu oleh protein. Gitu ya. Contohnya ini ion Na+, K+, sama Cl-. Gitu. Nah, satu lagi. Nah, yang ini juga dibantu oleh protein, tapi bedanya ini dipermudahnya oleh protein transport. Bentar. Dipermudah oleh protein transport. Ini protein transportnya. Ya, perpindahannya tapi sama ini ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah, berarti ke sini. Keluar kalau ini. Ini kan konsentrasinya lebih tinggi ke rendah ya. Tapi bedanya bukan lewat saluran, tapi lewat protein yang membentuk mirip dengan zat terlarutnya. Itu kan bentuknya jadi agak mirip, bulat gitu ya. Coba perhatikan nih. Bulat kan? Nah, tunggu. Nah, bulat gini. Ya, berarti perpindahannya tetap dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini difusinya dipermudah oleh protein transport gitu. Biasanya yang dipermudah oleh protein transport itu ada glukosa dan juga asam amino. Gitu ya. Dapat dipahami? Nanti ya, kalau difusi itu yang berpindah itu adalah zat terlarutnya. Nah, perhatikan. Kalau yang ini kan tadi lewat phospholipid bilayernya ya. Yang zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah, berarti gitu kan. Nah, apa namanya? Lewatnya dari yang tinggi ke yang rendah. Terus kalau yang ini dibantu oleh saluran protein kan. Ini kan saluran proteinnya. Tapi tetap dari konsentrasi tinggi ke rendah zat terlarutnya. Contohnya ini yang di sini. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini difusi yang difasilitasi saluran protein. Tuh. Ibu bacakan ya. Ini, tunggu sebentar. Ini adalah lingkungan di luar sel. Nah, ini lingkungan di luar sel. Ya kan, lebih banyak zat terlarutnya nih yang warna merah-merah. Kemudian ini adalah lingkungan di dalam selnya. Oke, karena dia nggak bisa masuk ke phospholipid bilayer, nggak bisa masuk ke sini. Oke, akhirnya masuknya kemana? Masuknya ke saluran protein. Ini difusi ya. Oke, nah selanjutnya, nih, yang contoh yang ini, yang difasilitasi oleh protein transport yang ini, contoh di bawahnya yang lebih jelas, maaf. Nah, ini difasilitasi oleh protein transport atau protein pembawa, sama aja. Oke, jadi masuk. Nih, lihat ya. Lihat tuh. Jadi masuk ke sini. Glukosanya masuk. Contohnya glukosa sama asam amino ya. Masuk lewat protein integral. Tapi protein ini tuh sifatnya kayak enzim. Jadi dia menyesuaikan dengan bentuk zat yang dibawanya. Makanya bentuknya kan sama tuh kayak gini. Gitu ya. Nanti ya. Tapi sama ya. Ini dari konsentrasi yang tinggi daerah sini ke konsentrasi yang rendah. Oke. Sejauh ini paham? Paham ya? Nah, sudah dulu deh, nanti kita masuk ke video selanjutnya.
yaitu transport aktif ya. Oke.